Seiring balam dengan merbah, merbah bersarang di ujung buluh. Seiring salam dengan sembah, sembah kami susun jarinan 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Provinsi Jambi, negeri beradat, negeri yang berwibawa dan bermartabat. Menjawab salam sudah semangat, itu tandanya kita umatnya Nabi Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa sifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Sadaqallahul azim wa sadaqallahunul karim. Dewan juri yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hinayahnya, terutama adalah nikmat Islam dan iman. Bersolawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man shalla alayya wahidan salatullahu alaiha biha usran. Barang siapa yang selalu mengucapkan solawat, satu kali solawat akan dilipatkan syafaat rahmat kepadanya 10 kali lipat setiap solawat yang ia sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Dewan juri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pendengar yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam musabaqah tilawatil Quran Korpri tingkat nasional ini, saya akan mengangkat suatu tema dakwah Al-Quran dengan tema pandemi COVID-19 dan masa new normal. Setanggal 11 Maret 2020, WHO, World Health Organization, yang telah menyampaikan pengumuman tentang COVID-19 atau dikatakan dengan virus corona. Dari ilmu kesehatan ini adalah merupakan suatu wabah penyakit yang akan menelankan banyak korban di seluruh pancanegara akan terinfeksi terhadap penyakit virus corona ini. 8 bulan lebih kita sudah bergelut dalam kehidupan wabah penyakit yang mematikan dan menular ini. Di sana sini banyak kekurangan yang ada di atas dunia ini, bahkan juga banyaknya nyawa yang diambilkan oleh Allah karena terinfeksi penyakit virus corona ini. Makanya di dalam riwayat yang dijelaskan oleh Amir bin Sa'id bin Abi Waqqas, dia pernah mendengarkan ayahnya pernah bertanya kepada Usamah bin Sa'id. Dia bertanya, wahai Usamah, apa hadis tentang Rasulullah SAW tentang taun atau wabah penyakit virus ini? Rasulullah Usamah itu menjawab, sesungguhnya at-taun itu adalah wabah yang sangat kotor yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel dan orang-orang sebelumnya. Karena di dalam hadis itu, barang siapa yang mendengarkan dan melihat bahwa di suatu negeri itu ada suatu wabah dan penyakit, maka janganlah engkau masuk ke dalam negeri itu. Dan apabila penyakit itu menyebar ke tempat kalian, maka jangan pula keluar kepadanya. Begitulah hadis Rasulullah. Di zaman Rasulullah wabah penyakit ini sudah ada. Di zaman Rasulullah di kota Madinah itu Allah turunkan suatu wabah penyakit kolera. Akan tetapi doa Rasulullah SAW dikabulkan oleh Allah. Akhirnya dilenyapkan penyakit kolera itu di kota Madinah. Di negeri Sam, di saat Umar bin Khattab ingin berangkat ke negeri Sam, akan tetapi negeri Sam itu dilanda suatu penyakit. Maka di dalam hadis Rasulullah, qala Rasulullah SAW, at-ta'un ayatul rijsi tablallahi azza wa jalla bihi nasan min ibadihi fa iza sami'tum bihi falatadhulu alaih wa iza waqa'a bi ardin wa antum biha falatafiru minhu. Wahai qala Rasulullah pernah berkata dan bersabda, wabah virus corona, penyakit yang menyakitkan dan menular ini merupakan suatu tanda-tanda Allah memberikan suatu peringatan kepada semua makhluknya
yaitu terutama adalah manusia. Barang siapa yang telah mendengarkan bahwa di suatu negeri itu ada suatu penyakit wabah yang sangat menular ini, jangan sekali-kali engkau masuk ke dalam negeri tersebut. Dan apabila penyakit wabah itu menyebar ke negerimu, tempat engkau tinggal, maka jangan pula engkau keluar dan menghilangkan. Tetapi engkau cegahkanlah perbuatan itu sehingga kita tidak terkena daripada virus corona ini. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kita kepada Allah, taatlah kita kepada Rasul Allah, dan juga kita taat kepada ulil amri di antara kita, yaitu pemimpin-pemimpin kita. Ada dua hal yang disampaikan pemimpin-pemimpin kita yang saat ini, yang merupakan selalu ingin menyelamatkan bangsa dan masyarakat dan anak-anak negara ini. Ia sampaikan, sosialisasikan dengan 3M. 3M itu adalah bagaimana sesering mungkin kepada warga dan masyarakatnya untuk mencuci tangannya dengan sabun dengan air yang mengalir, dengan selalu mengenakan masker, dengan selalu menjagakan jarak. Itu sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Isolasi mandiri, isolasi akan jangan tercampur antara yang sakit dengan yang sehat. Begitulah perintah-perintah para pemimpin untuk mengingatkan kepada masyarakat untuk mengenalkan 3M tadi agar terhindar dari penyakit virus corona ini. Akan tetapi dalam kajian secara agama juga at-taun itu adalah wabah penyakit yang sangat menular ini juga dijelaskan agar kita terhindar dari penyakit itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia. Perintah Allah itu, seruan ini kepada seluruh manusia. Qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Telah datang kepadamu yaitu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu sebagai pengobat daripada penyakit, penawar dari suatu penyakit, penyembuh dari suatu penyakit, yaitu penyakit yang ada di dalam diri kita. Diberikan petunjuk hidayah, rahmat kepada orang-orang yang beriman. Apa itu petunjuk hidayahnya? Yaitu Al-Quranul Karim sebagai pelajaran-pelajaran yang Allah berikan kepada kita. Apa obat itu penyakit yang dalam hati kita? Yaitu sifat sombongnya manusia, angkuhnya manusia, sifat syirik, dengki, iri, hati, riak, dan semuanya itu adalah sifat-sifat penyakit yang menular yang akan Allah sembuhkan melalui Al-Quranul Karim tadi. Akan tetapi dengan syarat kita untuk mendekatkan diri agar kita terhindar, keluarga kita terhindar, warga masyarakat negara bangsa ini terhindar dari virus corona ini. Yang pertama dalam segi agama itu adalah kita tingkatkan keimanan, keislaman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan apa yang akan engkau siapkan bekal untuk hari esok. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang akan engkau perbuatkan. Peningkatan keimanan, al-imanu yazid wa yankus. Iman itu suatu saat ia bertambah, suatu saat ia berkurang. Yazidu bi taatillah wa yankus bi ma'siyatillah. Kalau iman itu bertambah berarti dia lagi taat kepada Allah. Kalau dia lagi turun berarti dia juga lagi berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan iman. Tasdiqu bil qalbi, takriru bil lisan, wal amal bil arkan. Apa yang kita yakinkan di dalam dada kita, apa yang kita ucapkan secara lisan, apa yang kita implementasikan dalam perbuatan kita, itu adalah dikatakan dengan keimanan. Melalui virus corona ini untuk meningkatkan keimanan, keislaman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dewan juri yang dimuliakan oleh Allah, begitulah dakwah yang harus disampaikan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang kedua adalah kita perbanyakkan berzikir kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Bertasbihlah kamu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah baik pagi dan petang agar kita terhindar di COVID-19 ini menuju masa new normal. Demikian yang perlu kami sampaikan dakwah Al-Quran ini. Semoga bermanfaat bagi kami sendiri dan berguna bagi kita semua. Nun wal qalam wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Makan keripik di tengah sawah, keripiknya jangan sampai jatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.